Salam sejahtera untuk Bu Linda, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian yang menonton video saya. Perkenalkan saya Faris Sianduri, eh, Teknik Kimia ITB 24 dengan NIM 130 24088 akan mempresentasikan eh, penelitian kami tentang perbandingan emisi dan biaya mobil listrik dibandingkan dengan mobil bensin. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kenapa kami memilih topik ini adalah karena sektor transportasi itu menyumbang 23% emisi gas rumah kaca di Indonesia. Eh, dan kendaraan bermotor itu seiring berjalannya tahun dia semakin meningkat lebih dari 10% setiap tahun sehingga akan memperburuk polusi udara di perkotaan. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana perbandingan emisi yang dihasilkan oleh mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin dan bagaimana perbedaan total biaya pemilikan dan operasional antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin di wilayah perkotaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan emisi dan mengetahui perbandingan total biaya pemilikan dan operasional antara mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, eh, dapat dilihat yaitu emisi langsung yang dikeluarkan oleh mobil listrik dan mobil berbahan bakar bensin, terus mobil emisi tidak langsung yang diakibatkan oleh produksi baterai dan bahan bakar dan produksi bahan bakar bensin, lalu biaya pembelian mobil listrik dan mobil bensin, lalu biaya pajak, perawatan, penggantian suku cadang, eh, biaya asuransi, subsidi, hingga biaya pengisian energi atau biaya pengisian bahan bakar. Nah, dari rumusan masalah, tujuan, ya, dan latar belakang tadi kami mengambil dua hipotesis. Yang pertama itu mobil listrik menghasilkan emisi yang lebih rendah dan yang kedua itu mobil listrik cenderung memiliki biaya yang lebih rendah dalam jangka panjang. Metode yang kami gunakan yaitu metode deskriptif analitis dan historik komparatif. Lalu teknik pengumpulan data adalah studi literatur dan kuesioner. Sistematika penulisan dapat dilihat. Lalu untuk landasan teori mobil listrik. Mobil listrik yaitu kendaraan yang digunakan oleh motor listrik menggunakan baterai isi ulang sebagai sumber energinya. Nah, jenis-jenisnya itu ada banyak seperti HEV, yaitu kombinasi motor listrik dan mesin bensin. BAV yaitu mengandalkan baterai sepenuhnya tanpa mesin pembakaran. PHEV yaitu kombinasi mesin bensin dan baterai yang dapat diisi ulang dari luar. Lalu FCEV yaitu menghasilkan listrik dari reaksi kimia hidrogen tanpa emisi. Lalu untuk mobil bensin sendiri yaitu mobil yang mempunyai mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menghasilkan tenaga dari pembakaran campuran bensin dan udara. Jenisnya itu ada banyak, bisa dibedakan dari sistem bahan bakarnya yaitu karburator dan injeksi berdasarkan konfigurasi mesin yaitu inline, V-type dan boxer. Prinsip kerjanya itu sebenarnya itu dibagi atas 4 siklus yaitu hisap, kompresi, pembakaran dan buang sehingga energi kimia dapat diubah menjadi energi mekanik seperti itu. Nah, inti untuk emisi eh, yaitu gas buang hasil pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan eh, yang tentunya bisa jadi berbahaya karena dapat menghasilkan karbon monoksida, SO2, PB, HC dan lain sebagainya dari pembakaran tidak sempurna. Dampaknya ke lingkungan itu sangat besar yaitu dapat menyebabkan seperti pemanasan global, kesehatan bisa mengganggu sistem pernapasan. Ada juga landasan hukum, biaya operasional kendaraan, dan efisiensi kendaraan. Nah, untuk hasil yang kami peroleh berdasarkan kuesioner dan literatur yang kami adakan adalah yang pertama itu kami menemukan bahwa mayoritas responden masih menggunakan mobil bensin. Mobil listrik menjadi hal yang tabu di dalam masyarakat. Mungkin ini masih karena masih fase transisi antara mobil bensin ke mobil listrik. Lalu kami juga melihat bahwa pertimbangan praktis seperti biaya dan kemudian perawatan menjadi prioritas utama masyarakat dalam menggunakan kendaraan tersebut. Lalu ada juga faktor keamanan, namun di dalam faktor keamanan ini berdasarkan survei yang kami lakukan, kami melihat masyarakat masih memandang seimbang antara keamanan di mobil listrik dan keamanan di mobil bensin seperti itu. Lalu ada faktor yang berikutnya itu emisi. Nah, untuk emisi sendiri, masyarakat eh,
banyak berpendapat bahwa mobil listrik itu sebenarnya menghasilkan emisi yang lebih rendah. Itu 72% masyarakat mengatakan bahwa mobil listrik menghasilkan emisi yang lebih rendah. Namun faktanya mobil listrik itu secara tidak langsung masih berkontribusi pada peningkatan emisi karbon di udara. Dari mana? Dari penyediaan listriknya itu sendiri dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. PLTU ini merupakan sistem yang menghasilkan listrik, tetapi dia menghasilkan emisi. Bahkan Executive Vice President Pemasaran dan Pengembangan Produk PT PLN mengatakan bahwa 60% komposisi power plant PLN masih dari PLTU, sehingga emisi untuk yang dihasilkan tidak langsung dari mobil listrik ini sudah cukup besar, masih cukup besar. Di DKI Jakarta sendiri kontribusi bahan pencemar dari kendaraan bermotor ke udara itu sekitar 70%. Lalu dari segi prevensi memilih kendaraan, masyarakat masih memandang penting lingkungan dalam eh, memilih kendaraan itu sendiri. Lalu berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, sebenarnya mobil bensin masih menghasilkan emisi yang lebih besar dari dampak tidak langsung yang dihasilkan oleh mobil listrik. Namun eh, pengembangan masih terus dilakukan oleh pemerintah terhadap PLTU ini dengan beralih ke energi terbarukan seperti panas bumi. Lalu yang selanjutnya itu perbandingan biaya. Nah, sebenarnya mobil listrik ini berdasarkan survei yang kami lakukan memiliki biaya yang lebih besar di awal. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia dan Kompas Otomotif menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa mobil bensin yang harganya mendekati atau bahkan lebih mobil listrik tertentu, secara umum itu pemilihan mobil bensin di kelas harga rendah itu dan harga menengah itu masih jauh lebih beragam dibandingkan mobil listrik. Namun, studi dari Kementerian ESDM tahun 2023 menyatakan bahwa biaya operasional mobil listrik itu dapat 50% sampai 70% lebih rendah daripada mobil bensin. Lalu, hasil kuesioner kami menunjukkan bahwa harga bahan bakar merupakan faktor yang penting dalam pemilihan kendaraan. Bisa dilihat dari survei yang ada di slide. Lalu secara eksperimen yang telah kami lakukan, yang telah kami eh, baca dari literatur, untuk menempuh jarak 200 km, mobil listrik itu membutuhkan biaya sekitar 70.000 dan mobil bensin dapat mencapai 190.000 dengan perbandingan variabel tertentu. Lalu informasi dari PLN dan bengkel resmi menunjukkan bahwa biaya perawatan mobil listrik itu bisa ditekan 40% sampai 60% lebih rendah daripada mobil bensin. Eh, Sebaliknya, mobil bensin itu membutuhkan perawatan rutin seperti penggantian servis mesin dan lain sebagainya. Namun hasil kuesioner kami itu menunjukkan data yang sebaliknya, di mana masyarakat masih berpendapat bahwa mobil bensin itu memiliki biaya servis yang lebih rendah. Berdasarkan survei kami juga melihat responden yang 28% responden menganggap asuransi mobil listrik lebih mahal dan 62% responden menyatakan mengetahui adanya intensi pemerintah. Nah, untuk menjawab ini sebenarnya pemerintah itu memberikan berbagai kemudahan untuk memperoleh mobil listrik ini, termasuk pembebasan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama bagi mobil listrik. Terdapat juga peraturan-peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 yang menetapkan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik ini jauh lebih rendah daripada mobil listrik, yang tentunya akan sangat membantu transformasi kendaraan dari mobil bensin ke mobil listrik. Nah, untuk efisiensi mesin sendiri berdasarkan survei dari menggunakan metode NBC atau Naive Bayes Classifier, terdapat 43 komentar positif dan 7 negatif untuk mobil uh, listrik dan 30 positif dan 20 negatif untuk mobil bensin. Hal ini menunjukkan bahwa uh, mobil listrik lebih unggul daripada mobil bensin. Mobil listrik juga berdasarkan survei dianggap lebih efisien daripada mobil bensin. Selain itu terdapat juga berdasarkan literatur yang kami lakukan, uh, torsi dari mobil listrik ini sebenarnya lebih besar daripada mobil bensin. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, melainkan memiliki sistem penggerak yang spesial seperti itu. Namun mobil listrik ini eh, kendala di kapasitas baterai. Kenapa? Karena untuk memiliki baterai yang super atau yang setara dengan mobil bensin,
kapasitas untuk mengisi bensinnya itu eh, dia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar sehingga belum terlalu efisien atau masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Maka kesimpulan yang bisa kami dapat adalah mobil listrik itu terbukti menghasilkan emisi yang lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada mobil bensin. Mobil listrik juga memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan dapat bersaing dengan mobil bensin. Meskipun harga awal tinggi, biaya operasional mobil listrik cenderung lebih rendah. Terdapat juga intensif pemerintah yang bisa membantu. Sehingga eh, kedua hipotesis yang saya terangkan di awal itu dapat diterima. Untuk sarannya, semoga penelitian ini dapat dilanjutkan lebih lebih lagi untuk memperluas studi dengan variabel tambahan agar hasilnya lebih mendalam dan representatif. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan kata. Eh, saya ucapkan terima kasih.